Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena uang adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik secara materi maupun rohani. Uang bisa menjadi berkat atau kutuk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Alkitab, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang benar dan menyenangkan hatinya. Untuk memudahkan kita memahami cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan memberikan beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang telah melakukannya lebih dulu. Yang pertama kita lihat dari kisah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di sana ia menjadi budak Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Karena Tuhan menyertai Yusuf, ia mendapat kemurahan hati dari tuannya dan diberi tanggung jawab untuk mengurus segala urusan rumahnya. Namun karena ia menolak godaan istri Potifar yang ingin berzina dengannya, ia dituduh berbuat jahat dan dipenjarakan. Di penjara pun Tuhan tetap menyertai Yusuf dan membuatnya dipercaya oleh kepala sipir untuk mengurus semua tahanannya. Suatu ketika Firaun bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus serta 7 tangkai gandum berbuah lebat dan 7 tangkai gandum kering. Tidak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi itu kecuali Yusuf yang dibawa dari penjara atas petunjuk juru minuman Firaun yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Yusuf berkata kepada Firaun bahwa mimpi itu menunjukkan akan ada 7 tahun kesuburan diikuti oleh 7 tahun kelaparan di Mesir. Ia juga menasihati Firaun untuk menunjuk seorang yang bijaksana dan berpengalaman untuk mengumpulkan 1/5 hasil tanah pada tahun-tahun kesuburan dan menyimpannya sebagai persediaan pada tahun-tahun kelaparan. Firaun sangat terkesan dengan penafsiran dan nasihat Yusuf. Ia berkata, "Tidak ada orang lain yang secerdas dan sebijaksana seperti engkau." Lalu ia mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah dirinya. Ia memberikan cincin materainya kepada Yusuf, mengenakan pakaian halus kepadanya, dan memberikan kalung emas kepadanya. Ia juga memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengurus segala urusan negeri itu. Yusuf melakukan apa yang telah disarankannya kepada Firaun. Ia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya pada tahun-tahun kesuburan dan menyimpannya di kota-kota itu. Ia juga membuat catatan tentang jumlah gandum yang disimpannya. Ketika tahun-tahun kelaparan tiba, Yusuf membuka gudang-gudang gandum dan menjualnya kepada orang Mesir dan bangsa-bangsa lain yang datang untuk membeli gandum. Dari kisah Yusuf ini kita belajar beberapa hal tentang cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, Tuhan akan memberkati usaha-usaha kita jika kita setia kepadanya dan taat kepada firman-Nya. Kedua, kita harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan tanda-tanda zaman dan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Kita harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik yang baik maupun yang buruk, mengantisipasi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Ketiga, kita harus bertanggung jawab dan disiplin dalam mengelola sumber daya yang ada, harus menghemat dan menabung pada saat-saat yang tepat, dan mengeluarkan dan memberi pada saat-saat yang tepat juga. Harus menghindari pemborosan dan penghamburan, tetapi juga tidak boleh pelit dan kikir. Harus menggunakan uang kita untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia dan merugikan. Contoh kedua adalah kisah Rut. Seorang perempuan Moab, Rut menikah dengan salah satu anak perempuan Israel bernama Naomi, yang bersama keluarganya berpindah ke Moab karena kelaparan di tanah Kanaan. Namun tragedi menimpa keluarga ini saat suami Naomi dan kedua anaknya meninggal di Moab. Naomi menjadi janda tanpa anak. Setelah mendengar bahwa Tuhan memberikan makanan kepada umatnya di tanah Kanaan, Naomi memutuskan untuk kembali. Naomi memberikan opsi kepada kedua menantunya.
Rut dan Orpa untuk tetap tinggal di Moab dan mencari suami baru di kalangan bangsanya sendiri. Orpa setuju dan dengan ciuman perpisahan ia meninggalkan Naomi. Namun Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan bersikeras untuk mengikuti Naomi. Rut mengucapkan kata-kata yang menggugah hati. Aku akan tetap bersamamu kemanapun engkau pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku dan Allahmu akan menjadi Allahku. Naomi dan Rut tiba di Bethlehem, tempat asal Naomi, di awal musim panen jelai. Di sana Rut berusaha mencari makan dengan memungut bulir-bulir gandum yang terjatuh di belakang para penuai. Kebetulan ladang tempat ia memungut adalah milik seorang lelaki kaya dan saleh bernama Boas, yang merupakan kerabat Naomi. Boas memberikan perhatian khusus kepada Rut dan melarang pelayannya mengganggu atau mencelanya. Ia juga memberi makan dan bantuan kepada Rut. Naomi merasa bersyukur atas kasih setia Boas dan menyadari bahwa Boas adalah salah satu dari penebus yang sah bagi keluarganya. Rut terus bekerja di ladang Boas selama musim panen, sementara tetap tinggal dengan Naomi. Kisah Rut menggambarkan kesetiaan, keberanian, dan rahmat Tuhan yang bekerja melalui hubungan manusia. Rut dan Naomi membentuk ikatan yang kuat, sementara Boas menunjukkan kemurahan hati dan pertolongannya kepada Rut. Semua ini mengilustrasikan nilai-nilai seperti kesetiaan, belas kasihan, dan harapan yang menarik perhatian kita dalam kisah ini. Dari kisah Rut, kita bisa belajar beberapa hal tentang cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, kita harus setia dan berbakti kepada keluarga kita, terutama kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih lemah dari kita. Harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri dan membantu mereka dalam kesulitan mereka. Harus menghargai warisan budaya dan agama mereka dan tidak meninggalkan mereka demi kepentingan sendiri. Kedua, kita harus rajin dan tekun dalam bekerja. Harus mencari pekerjaan yang halal dan bermanfaat, bukan yang haram dan merusak. Harus bekerja dengan jujur dan adil, bukan dengan curang dan zalim. Serta harus bekerja dengan penuh semangat dan giat, bukan dengan malas dan cuek. Yang ketiga yaitu kita harus rendah hati dan sopan dalam bergaul. Harus menghormati orang-orang yang lebih tua, lebih berkuasa atau lebih kaya daripada kita. Harus bersikap ramah dan baik kepada orang-orang yang sebaya, sekerja atau sebangsa dengan kita. Dan harus bersabar dan sabar kepada orang-orang yang lebih muda, lebih lemah atau lebih miskin dari kita. Contoh ketiga adalah Yakeus. Yakeus adalah seorang pemungut cukai kaya di Yeriko yang bekerja untuk pemerintah Romawi yang menjajah Israel. Kerap menindas rakyat dengan memungut lebih banyak cukai. Meskipun kaya, ia dibenci dan dianggap pengkhianat oleh sesama bangsanya. Ketika Yesus tiba di Yeriko, Yakeus yang ingin melihatnya mengatasi keterbatasannya dengan berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Yesus memanggilnya dan memutuskan tinggal di rumahnya. Meskipun dianggap berdosa oleh orang lain, Yakeus berkomitmen memberi kepada yang membutuhkan dan mengembalikan kelebihan yang diperolehnya secara tidak adil. Yesus mengakui perubahan hati Yakeus dan menyatakan bahwa hari itu keselamatan datang ke rumahnya karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dari kisah Yakeus ini, kita bisa belajar bahwa beberapa hal tentang cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, kita harus mau bertobat dari dosa-dosa kita yang berkaitan dengan uang. Harus mengakui kesalahan-kesalahan kita dalam memperoleh atau menggunakan uang secara tidak benar, dan meninggalkan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil, atau tidak bermoral dalam mengurus keuangan kita. Dan harus meminta maaf dan memulihkan hubungan dengan orang-orang yang telah kita rugikan atau sakiti karena uang. Kedua, kita harus mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Membuka hati dan rumah kita untuk menyambut Yesus masuk ke dalam hidup kita.
harus mendengarkan ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya tentang uang dan segala sesuatu, dan mengikuti teladannya dalam hidup sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Ketiga, kita harus mau memberi dari apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedia berkorban dan berbagi dari harta benda atau pendapatan kita kepada orang-orang miskin, yatim piatu, janda-janda, atau orang-orang yang tertindas. Memberi dengan sukarela dan murah hati, bukan dengan terpaksa atau pelit. Demikianlah beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab tentang cara mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan firman Tuhan. Dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan dalam mengurus keuangan kita. Pertama, kita harus menghormati Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu yang kita miliki. Kedua, kita harus bijak dalam mengeluarkan, menabung, dan menginvestasikan uang kita. Yang ketiga, kita harus murah hati dalam memberikan uang kepada Tuhan dan sesama. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.